Alhamdulillahi haqqa hamdih, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Hadratul Afadil, Hadratul Mukarramin yang kita takdimi, Bapak Dr. Andes Heru Purwadi M. Hum, Wakil Wali Kota Yogyakarta dan Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kita takdimi guru kita, sepuh kita, Ibu Hajah Nur Lisnani Pamela, selaku juga pemegang saham pengendali di Bank Syariah BDS, yang kita hormati Bapak Edi Sunarto SE selaku Direktur Utama Bank Syariah BDS beserta seluruh jajaran para anggota Dewan Pengawas Syariah, para pembina, para komisaris, direksi, manajemen, dan seluruh karyawan keluarga besar Bank Syariah BDS yang hari ini memperingati miladnya yang ke-14. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan barakah di dalam dananya untuk mensejahterakan semua, karena memang namanya barakah dana sejahtera. Dan yang kita takdimi seluruh tamu undangan dari berbagai pegiat ekonomi syariah dan lembaga keuangan syariah yang banyak sekali tidak dapat kami sebut satu persatu, para pendukung acara, seluruh hadirin hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Pada sore yang berbahagia ini kita dihimpun dalam majelis ilmu meskipun hanya secara daring, secara online. Insya Allah tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah kita hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga, dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tadi dimulai dengan Surah Ibrahim ayat yang ke-7, mohon izin melanjutkan di ayat ke-24 dan 25. Ketika kita menyimak firman Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathala kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha thabitu wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, alam tara, tidakkah engkau perhatikan wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kaifa daraba, bagaimana telah membuat perumpamaan Allah Subhanahu wa taala, perumpamaannya kalimatan thayyibah, perumpamaan kalimat yang baik, perumpamaan tentang iman yang baik, perumpamaan tentang keyakinan kepada Allah yang baik. Kasyajaratin thayyibah, perumpamaannya seperti pohon yang baik. Apa cirinya pohon yang baik itu? Kata Allah, ciri dari pohon yang baik itu asluha sabitun, akarnya teguh, kokoh menghunjam ke dalam bumi. Wa far'uha fis sama'i, dan karena batangnya tinggi menjulang, maka cabang-cabangnya menggapai langit. Begitu tinggi dan daunnya lebat, teduh, memberi naungan. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha, dan tidak kalah penting dari semua itu, bahkan menjadi ciri yang istimewa dari pohon yang baik, sampai Allah meletakkannya
tidak di dalam satu ayat, di ayat ke-24, tapi ciri ketiga ini disendirikan secara istimewa di ayat ke-25. Pohon yang baik itu tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha, memberikan buahnya pada tiap musim dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita belajar tentang hakikat dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, iman diumpamakan dengan sebutan kalimah. Karena memang kalimatul iman adalah sesuatu yang akan kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bahwa man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Berupa sebuah kalimat la ilaha illallah di akhir hayat sebelum dia menjadi seorang yang dipanggil menghadap kepada Rabb-Nya Jalla Jalaluh adalah la ilaha illallah. Sebuah kalimat persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain Allah. Dan dia ucapkan itu sebelum kematiannya, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Maka hadirin-hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian kalimah iman ini sesuatu yang begitu penting. Sebab itu pula kelak yang akan ditanyakan dalam alam kubur oleh malaikat-malaikat yang mulia harus dijawab dalam kata-kata, dalam bentuk kalimah-kalimah. Man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka, ma kitabuka. Siapa Rabbmu, apa agamamu, siapakah nabimu, apa kitabmu. Ujian di alam kubur yang sudah dibocorkan pertanyaan beserta kunci jawabannya sejak dahulu kala, tetapi mungkin secara statistik tetap jauh lebih banyak orang yang gagal ujian dibandingkan yang berhasil melaluinya. Itu juga kalimat. Demikian pula ujian-ujian kehidupan dan ujian-ujian keimanan juga disebut kalimat oleh Allah. Wa idz batala Ibrahim. Ketika Allah memberikan ujian kepada Ibrahim, Rabb-Nya ini Jalla Jalaluh juga menggunakan istilah kalimatin fa'atammahun. Dengan kalimah, maka Ibrahim pun bisa menyempurnakan ujian kalimah keimanan itu. Ketika Ibrahim menyempurnakan ujian, maka ini ja'iluka linnasi imama. Sungguhnya aku, kata Allah, akan menjadikan engkau wahai Ibrahim sebagai imamnya manusia. Qala wa min dzurriyyati, Ibrahim mengatakan, apakah juga keturunanku ya Allah? Maka Allah menjawab, la yanalu ahdi dzalimin, janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Maka kalimah adalah hal yang sangat penting ketika kita mengikrarkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pintu bagi ujian keimanan untuk membuktikan iman itu sehingga kita benar-benar menjadi seorang yang imannya dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Dan memang Allah Subhanahu wa taala menyatakan, apakah manusia mengira bahwa mereka akan ditinggalkan, dibiarkan begitu saja setelah berikrar dengan kata-kata tentang iman. Bahwa aku telah beriman, kami telah beriman, lalu tidak diuji lagi. Tidak, kata Allah. Pasti akan diuji sampai Allah menegakkan hujjah. Manakah yang imannya benar, manakah yang imannya hanya dalam kata-kata. Maka Allah menyatakan di dalam ayat ini, surah Ibrahim ayat ke-24, tidakkah kamu perhatikan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana Allah membuat perumpamaan tentang kalimatut thayyibah, kalimat yang baik, kalimat keimanan yang bisa menyelamatkan seseorang di dunia dan di akhirat. Kasyajaratin thayyibah, dan perumpamaan itu seperti
perumpamaan sebuah pohon. Di mana ciri dari pohon yang baik itu asluha tsabitun. Pohon yang baik memiliki akar yang teguh, yang menopang kehidupannya, menjaganya dari angin yang bertiup, getaran-getaran, dan segala cuaca yang berganti-ganti, supaya dia tetap teguh di atas pokoknya. Tidak bergeser, tidak rubuh, tetapi terus sabit. Asluha sabit. Dan faktor yang meneguhkan itu adalah akar yang kokoh menghunjam ke dalam bumi. Iman dimulai dari keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kokoh. Keyakinan yang membuat kita tentram karena kita selalu ingat kepada Allah. Keyakinan yang ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan keyakinan dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala itu hati menjadi tentram. Keyakinan karena mengingat Allah menentramkan, mengingat makhluk menggelisahkan. Kenapa kita tentram ketika mengingat Allah? Karena kita tahu Allah lebih besar dari semua masalah kita. Allah lebih besar dari semua kekhawatiran kita. Allah lebih besar daripada semua kesedihan kita. Allah lebih besar dari segala hal yang menghantui kita di masa lalu maupun masa depan. Sehingga kita tenang dengan keyakinan itu. Maka hidup di dunia itu, apa pengertian bahagia menurut Al-Quran? Ternyata bahagia itu bukan banyak bersenang-senang. Jadi dalam kehidupan dunia, bahagia itu bukan banyak bersenang-senang. Tetapi tidak sedih dan tidak khawatir. Ala inna awliyaillah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah para kekasih Allah itu. Tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Itu pengertian bahagia di dunia. Ternyata bukan banyak bersenang-senang, tapi bahagia di dunia itu pengertiannya adalah tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Nah, ini yang menarik. Kalau istilah di teman-teman kebudayaan itu, kalau kita membahas kesenian gagrag Ngayogyakarta, maka kesenian yang baik itu bukan yang banyak pujian, tetapi yang tidak bisa dicacat. Produk budaya yang baik itu bukan yang banyak mengundang pujian, tetapi yang tidak bisa lagi dicacat. Dalam bahasa seninya disebut laras tapis ngayang batin. Atau sudah sampai pada sebuah harmoni puncak yang tidak mungkin diubah lagi. Ditambah akan berkurang, dikurangi juga akan berkurang. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Dalam bahasa Al-Quran, orang bahagia itu bukan banyak senang-senangnya, tetapi yang tidak punya kekhawatiran akan masa depan. Kenapa? Karena yakin kepada Allah, yakin kepada janji Allah, percaya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. La khaufun alaihim, dia tahu apa yang menjadi rezekinya pasti akan datang, apa yang bukan jatahnya tidak akan menimpanya, ya. La khaufun alaihim, tidak ada yang mengkhawatirkannya, karena apa yang menjadi rezekinya pasti datang, apa yang bukan jatahnya juga tidak akan menimpanya. Selesai. La khaufun alaihim walahum yahzanun, dan tidak pula bersedih hati atas apa yang telah terjadi. Dia ridha kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia yakin apapun yang menimpanya itu ditakdirkan oleh Zat yang Maha Adil, tidak pernah zalim, yang Maha benar, tidak pernah keliru, yang Maha berilmu, tidak pernah bodoh, yang Maha bijaksana, tidak pernah sembarangan. Itulah penentu takdirnya. Dia tenang dengan itu. Apa yang menimpanya? Maka syiarnya adalah Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan, hai Muhammad SAW, tidak akan pernah menimpa kami apapun kecuali apa yang telah Allah tetapkan
bagi kami. Dulu saya mengira ketika membaca ayat ini Allah tetapkan bagi kami itu artinya yang musibahnya yang ditetapkan. Ayat di surah At-Taubah ini ya. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan menimpa kami kecuali apa yang ditetapkan Allah bagi kami. Tapi kalau kita maknai bahwa kita dengan kalimat ini meyakini yang menimpa kami inilah takdir kami, musibahnya musibah kami, itu kalimat Qur'annya harusnya qul la yusibana illa ma kataballahu alaina. Tidak akan menimpa kami kecuali musibah yang sudah Allah tetapkan bagi kami. Itu bahasa Arabnya la yusibana illa ma kataballahu alaina. Perhatikan, alaina. Sedangkan kalau dikatakan la yusibana illa ma kataballahu lana, tidak akan menimpa kami kecuali apa yang sudah Allah tetapkan. Lana pakai huruf lam, bukan ala, maka artinya adalah orang beriman itu bukan cuma meyakini bahwa musibah yang menimpanya itulah yang menjadi takdirnya, tapi meyakini bahwa setiap musibah yang menimpanya, maka ganti yang lebih baik, pahalanya, kesabarannya, ya, kebaikan-kebaikan besar di baliknya, ya, yang akan dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya di akhirat nanti, itulah yang menjadi jatahnya. Jadi orang beriman itu bukan cuma yakin tentang takdir, tentang musibah yang akan menimpanya, tapi yakin kalau kena musibah, itu berarti aku ditakdirkan dapat pahala besar. Aku ditakdirkan dapat ganti yang lebih baik. Aku dapat ditakdirkan oleh Allah untuk diangkat derajatku, dimuliakan, digugurkan semua dosaku karenanya. Tabarakallah. Jadi, la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Tidak akan menimpa kami kecuali apa yang Allah tetapkan bagi kami. Itu seorang mukmin bukan cuma meyakini yang tidak akan menimpanya kecuali takdir musibahnya, bukan cuma itu. Dia meyakini bahwa ya kalau dapat musibah itu dia yakin, wah, ini alhamdulillah. Kenapa? Karena berarti ketika Allah memberikan musibah kepada saya digugurkan dosa saya dinaikkan derajat saya dapat ganti yang lebih baik, saya dapat pahala besar kelak di akhirat. Tabarakallah. Asluha tsabitun. Inilah kekokohan iman, yakin kepada Allah, yaitu la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dia tidak punya kekhawatiran atas dirinya tentang masa depannya bagaimana. Dan dia tidak punya sedih atas masa lalunya. Kenapa? Karena dia semuanya yakin kepada apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tabarakar Rahman. Asluha tsabitun wa far'uha fis sama'. Yang kedua, ciri pohon yang baik itu adalah wa far'uha fis sama', dan cabang-cabangnya menggapai langit. Allahu Akbar, indah sekali perumpamaan Allah. Cabang-cabangnya menggapai langit. Iman kalau sudah mengakar, menghunjam di dalam hati, maka dia melahirkan amal saleh. Amal saleh yang kemudian dilakukan oleh seseorang, maka dia membuat orang itu lebih terkenal di langit daripada di bumi. Ya Rabb, indah sekali. Makanya dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, siapakah kekasihnya itu? Hamba yang selalu mendekatkan diri kepadaku dengan yang fardu-fardu. Bapak yang hormati Allah, jangan keliru prioritas. Kalau kita mau beribadah kepada Allah, yang pertama bereskan yang fardu-fardu. Karena sesuatu itu difardukan, sebab Allah paling mencintai amal itu. Amal yang fardu, itu yang paling dicintai Allah. Karena paling dicintai itulah Allah mewajibkannya, kan gitu. Jadi jangan sampai keliru, karena kita kadang-kadang ya serampangan membaca hadis tentang keutamaan amalan-amalan sunnah, lalu jadi bersemangat amalan sunnah, tapi kemudian melalaikan yang wajib-wajib. Ada yang kemudian semangat sholat duha, tetapi sholat subuhnya males-malesan. Nah, itu namanya pakai sabuk, nggak pakai celana, kan gitu. Kata guru saya dulu, sabuan ora katoan gitu. Karena yang celana itu sholat subuhnya, yang duhanya ini sabuknya. Jangan sampai keliru prioritas. Kata Allah dalam hadis qudsi ini, hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan yang paling aku cintai, yaitu yang aku fardukan. Lalu hambaku terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan apa yang aku sunnahkan. Masya Allah. Dengan yang aku sunnahkan. Hatta uhibbahu, sampai kata Allah, aku mencintainya. Yang luar biasa kata Allah. Kalau aku sudah mencintainya, kata Allah, maka aku menjadi mata yang dia gunakan untuk melihat,
Aku menjadi telinga yang dia gunakan untuk mendengar. Aku menjadi lisan yang dia gunakan untuk bicara. Aku menjadi tangan yang dia gunakan untuk bertindak. Aku menjadi kaki yang dia gunakan untuk melangkah. Tabarakar Rahman. Keagungan yang luar biasa bagi orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Allah mendekat padanya lebih daripada upayanya untuk mendekatkan diri. Hambaku datang kepadaku satu jengkal, aku datang kepadanya satu hasta. Hambaku datang kepadaku satu hasta, aku datang kepadanya satu depa. Hambaku datang kepadaku dengan berjalan, aku menyambutnya dengan berlari-lari kecil, kata Allah dalam hadis qudsi yang lain. Maka betapa luar biasanya ketika seseorang mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah pun mencintainya. Dia terkenal di langit. Ketika dicintai Allah, karena Allah itu kalau mencintai seorang hamba, dia panggil Jibril alaihissalam, wahai Jibril, aku mencintai si fulan. Maka cintailah olehmu si fulan itu, wahai Jibril. Jibril pun mencintai si fulan. Jibril mengundang seluruh penduduk langit, memanggil mereka. Lalu Jibril berkata, sesungguhnya Allah mencintai fulan. Maka aku pun mencintai fulan karena Allah. Maka wahai kalian penduduk langit, cintailah oleh kalian si fulan karena Allah. Kalau sudah dicintai di langit, hanya soal waktu sampai cinta itu turun ke bumi. Dan kita justru lebih beruntung kalau cinta itu turun ke bumi sesudah kita wafat. Agar hati kita tidak terganggu oleh cinta orang lain kepada kita. Betapa banyaknya kita ketemu orang begitu masyhur ketika hidupnya, terkenal, populer, begitu luar biasa dibicarakan di mana-mana, trending topik, viral dan seterusnya. Tapi begitu dia meninggal, selesai kisah hidupnya. Tidak ada lagi yang membicarakannya, tidak ada lagi yang mengenangnya, tidak ada lagi yang mendoakannya. Tapi kita juga mengenal beberapa orang yang ketika hidup tidak pernah disebut-sebut. Ketika hidup kita nggak kenal. Ketika hidup kita jarang-jarang ketemu. Ketika hidup dia tidak ada di trending topik, tidak diviralkan, tidak ada di media sosial. Begitu dia wafat, kisah-kisah tentang kebaikannya menyebar luas. Begitu dia wafat, baru terungkap kebaikan-kebaikan yang selama ini tertutupi. Begitu dia wafat, kabar wafatnya menyebar kemana-mana. Bahkan orang yang tidak kenal menitikkan air mata haru dan mendoakan untuknya. Wa far'uha fis sama. Itulah orang-orang yang telah terkenal di langit sebelum terkenal di bumi. Lalu perlahan-lahan Allah memperkenalkannya di bumi. Mungkin sesudah wafatnya untuk terus menjaga hati dan keikhlasannya. Indah sekali. Wa far'uha fis sama. Maka kita beribadah dengan yang fardu, diikuti dengan yang sunnah. Konsekuensi dari kalimatun thayyibah adalah syajaratun thayyibah, supaya wa far'uha fis sama. Supaya cabang-cabangnya menggapai sampai ke langit. Ini yang kita inginkan. Kita terkenal di langit, melebihi di bumi. Yang ketiga, ciri pohon yang baik, yang paling penting tadi, yang kemudian diletakkan oleh Allah di ayat yang berbeda, di ayat ke-25, adalah tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Memberikan buahnya pada tiap musim dengan izin Rabb-nya. Indah sekali. Setinggi apapun pohon, dia belum dihargai manusia kalau belum ada buahnya. Menjadi istimewa sebuah pohon ketika buahnya dinikmati oleh manusia. Itulah iman yang bermula dari keyakinan yang kokoh tentang kehidupan ini. Yang diikuti dengan semangatnya untuk beribadah, mendekat kepada Allah. Dengan aktivitas-aktivitas ibadah. Sampai dia lebih terkenal di langit daripada di bumi. Dan yang ketiga, memberikan buahnya pada tiap musim dengan izin Rabbnya. Dulu saya bertanya-tanya, kenapa Allah menggunakan kata ukul untuk menyebut buah dalam ayat ini? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ukul itu makna aslinya rasa. Bukan buah. Kalau buah bahasa Arab, kita biasa menggunakan kata samarat atau fawakih. Jamak dari fakihah. Samarat, fakihah. Kenapa ayat ini menggunakan kata-kata tu'ti ukulaha? Kullahin bi'idni rabbiha. Kenapa tidak menggunakan kata tu'ti samarataha kullahin bi'idni rabbiha? Ya Rabb, indah sekali. Sayyid Qutb rahimahullah ta'ala dalam Fidhal Quran mengatakan, kalau ini mangga, kita umpamakan, ini mangga, karena jelas bukan apple. Ini mangga, kemudian kita lempar
Buk, kena muka orang, plok, kemudian kita, mohon maaf mas, itu saya kasih mangga, tolong diterima. Memberi dengan melempar seperti ini masih bisa disebut sebagai tu'ti samarataha. Seperti kalau kita melempar pohon mangga dengan batu, dia membalas lemparan kita dengan buahnya, gitu ya. Jadi dilempar, itu masih disebut sebagai tu'ti samarataha. Tapi kalau tu'ti ukulaha, diksi yang dipilih Allah dalam ayat ke-25 ini, dalam Al-Quran ini, adalah tu'ti ukulaha, maka makna tu'ti ukulaha adalah, kata beliau, rahimahullah ta'ala, pilihkan mangga yang paling harum aromanya, yang paling lembut teksturnya, yang paling manis rasanya, kupas sampai bersih, potong kecil-kecil, sajikan di piring, berikan hiasan, letakkan di atas nampan, bawa ke hadapannya, letakkan hati-hati, tusuk pakai garpu, suapkan ke mulutnya, sambil tersenyum. Monggo. Ini baru disebut tu'ti ukulaha. Kullahinim bi'idni rabbiha. Bukan sekedar memberi, tetapi caranya memberi pun memiliki keindahan yang luar biasa. Caranya memberi manfaat itu indah sekali. Bapak Ibu rahmatullah, itulah puncak dari terjemah atas keimanan kita. Perumpamaan atas keimanan kita adalah memberi manfaat tetapi tidak sekedar memberi, melainkan memberi manfaat dengan keindahan paling tinggi yang bisa disaksikan oleh manusia. Tu'tiu kulaha kulahini bi'idni rabbiha. Bukan hanya menjadikan diri kita bermanfaat, karena kalau cuma bermanfaat kita bisa dimanfaatkan gitu ya, tetapi manfaat terbaik yang bisa kita hadirkan untuk sesama itu juga diberikan dengan cara yang paling indah, dengan cara yang paling manis, dengan gambaran yang luar biasa tadi seperti disebutkan, bukan cuma lempar mangga, tetapi pilihkan yang terbaik, paling manis rasanya, paling lembut teksturnya, paling harum aromanya, potong, kupas dan potong kecil-kecil, sajikan dalam piring, berikan hiasan, ya, suapkan ke mulutnya dengan senyuman. Inilah kenapa Rasulullah SAW mengatakan, khairun nasi anfa'uhum linnasi, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Karena waktu sudah habis, demikian mudah-mudahan bisa kita kaji dengan lebih rinci di waktu yang lain. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.